Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi pada pembelajaran matematika. Untuk kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pertemuan yang terdahulu, yaitu mengenai perbandingan. Baik, untuk kali ini kita akan membahas mengenai masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Perbandingan senilai atau yang disebut juga dengan proporsi itu adalah suatu pernyataan yang menyatakan bahwa dua rasio atau perbandingan adalah sama. Misalnya perbandingan antara banyaknya buku dengan harga, perbandingan banyaknya bahan bakar dengan jarak yang dapat ditempuh. Untuk sebagai ilustrasi coba kita lihat pada tabel berikut, misalnya banyaknya buku dengan harga. Jika satu buku harganya Rp3.000, dua buku Rp6.000, tiga buku Rp9.000, dan 4 buku Rp12.000. Di sini bisa kita lihat semakin banyak bukunya, maka harganya juga semakin banyak. Jadi banyaknya buku itu diikuti banyaknya harga. Peningkatan banyaknya buku diikuti peningkatan harga. Kalau kita bandingkan, maka perbandingan banyaknya buku dengan harga itu adalah 1:3.000. Nilainya nanti akan sama dengan 2:6.000, juga nilainya sama dengan 3:9.000, dan juga sama dengan 4:12.000. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa perbandingan banyaknya buku dengan harga ini sama atau proporsi, yaitu yang disebut dengan perbandingan senilai. Untuk menyelesaikan masalah perbandingan senilai ini dapat dilakukan dengan membuat suatu pola. Jika banyaknya buku A, maka harganya B. Jika banyaknya buku C, maka harganya D. Maka bisa kita selesaikan dengan cara membandingkan. Jadi A banding C sama dengan B banding D. A banding C sama dengan B banding D. Kemudian kita kalikan silang, A kali D sama dengan B kali C. Nah, sehingga di sini nanti bisa kita selesaikan. Contohnya begini. Harga 7 buku pulpen adalah Rp17.500. Berapa harga 33 buah pulpen? Sehingga bisa kita buat polanya. Jika 7 buku maka harganya Rp17.500. Kalau 33 buku maka harganya kita misalkan X yang ditanyakan. Ini dapat diselesaikan dengan perbandingan 7:33 sama dengan 17.500 dibanding X. Kita kalikan 7 kali X sama dengan 33 kali 17.500, sehingga X sama dengan 33 kali 17.500 dibagi 7, yaitu 82.500. Jadi harga 33 buah pulpen adalah 82.500. Selanjutnya kita akan menyelesaikan masalah perbandingan senilai pada peta maupun model. Nah, seringkali kita menemui di peta yaitu skala. Yang dimaksud skala pada peta atau model atau denah itu menyatakan perbandingan antara ukuran gambar dan ukuran sebenarnya. Sehingga skala dapat dirumuskan, skala adalah jarak pada peta dibanding jarak sebenarnya. Di samping pada peta, skala juga dapat ditemui pada termometer suhu, antara lain Celcius, Reaumur, Fahrenheit. Pada skala
termometer itu menyatakan perbandingan suhu dalam derajat Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit yang dinyatakan dengan perbandingan C banding R dibanding F-32 itu sama dengan 5 banding 4 banding 9. Nah, penerapan soalnya misalnya sebagai contoh, diketahui skala pada sebuah peta adalah 1 banding 1 juta. Jika jarak kota Samarinda dengan kota Balikpapan pada peta adalah 8 cm, berapa jarak sebenarnya? Kemudian jika kalian membuat ulang peta di atas sehingga jarak kota Samarinda dengan kota Balikpapan adalah 2,5 cm, berapa skala pada peta yang baru dibuat tadi? Nah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, diketahui di situ skala peta itu adalah 1 banding 1 juta. Artinya apa? Jarak 1 cm pada peta itu sama dengan 1 juta cm pada jarak yang sebenarnya. Nah, jarak pada peta itu diketahui 8 cm, sehingga jarak kota yang sebenarnya itu adalah 8 kali 1 juta, yaitu 8 juta cm. Kalau dijadikan kilometer adalah 80 km. Jadi jarak kota Samarinda dengan kota Balikpapan sebenarnya adalah 80 km. Kemudian yang B, jarak kota Samarinda dengan jarak dengan Balikpapan yang sebenarnya itu 8 km, yaitu 8 juta cm. Maka jarak kedua kota pada peta itu diminta 2,5, sehingga skalanya adalah jarak pada peta dibanding jarak sebenarnya, yaitu 2,5 banding 8 juta, atau kalau disederhanakan 1 banding 3.200.000. Jadi skala peta yang baru itu adalah 1 banding 3.200.000. Contoh berikutnya, ini berkaitan dengan termometer. Jadi kita ingat tadi bahwa Celcius banding termometer banding Fahrenheit dikurangi 32 itu sama dengan 5 banding 4 banding 9. Saat demam, termometer Celcius menunjukkan suhu badan Andi 40 derajat Celcius. Berapa derajat Reaumur suhu badan Andi? Berapa derajat Fahrenheit suhu badan Andi? Jadi kita mengkonversi Celcius menjadi Reaumur dan juga menjadi Fahrenheit. Jadi perbandingan Celcius terhadap Reaumur itu adalah 5 banding 4. Dengan demikian maka Celcius banding Reaumur sama dengan 5 banding 4. Bisa kita ganti Celciusnya 40 derajat, Reaumurnya ditanyakan, itu sama dengan 5 banding 4. Kita kalikan silang, 5 kali R itu sama dengan 4 kali 40. Oke, sehingga di sini R-nya adalah 40 kali 4 dibagi 5, yaitu diperoleh 32. Jadi suhu badan Andi dalam Reaumur itu adalah 32 derajat Reaumur. Kalau dikonversi menjadi Fahrenheit, maka perbandingan Celcius terhadap Fahrenheit itu adalah C banding F-32 sama dengan 5 banding 9, sehingga kita nyatakan dalam perbandingan secara bersusun C banding F per F-32 sama dengan 5 banding 9. Kita kalikan kita ganti Celciusnya menjadi 40, sehingga kita kalikan 5 kali F-32 sama dengan 40 kali 9, sehingga F-32 sama dengan 40 kali 9 dibagi 5, yaitu 72, sehingga F nya adalah 72 ditambah pindah ruas tambah 32, yaitu 104. Jadi suhu badan Andi dalam Fahrenheit adalah 104 derajat Fahrenheit. Itu tadi penggunaan atau penerapan pada perbandingan senilai, dan dari beberapa contoh tadi bisa kita gunakan sebagai dasar atau
petunjuk untuk menyelesaikan latihan-latihan berikut ini. Dicoba untuk membuat latihannya, dan nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui WhatsApp. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.